Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo Antropo Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulianti, berasal dari Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya seorang guru di MIS Al-Bayan, Kabupaten Bogor, dan merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru tahun 2025 di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari, Padang Sidimpuan. Alhamdulillah, saya sedang mengikuti tahapan ujian kinerja sebagai bagian dari proses penilaian dalam program PPG ini. Harapan saya, melalui proses ini, saya dapat terus belajar dan berkembang menjadi guru yang profesional dan berdedikasi untuk dunia pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Oh, iya, keadaan Ibu sekarang alhamdulillah sehat walafiat ya. Terima kasih Mutia. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada hari ini kita bisa bertemu lagi ya. Kita belajar lagi bersama Ibu ya. Materi yang akan Ibu sampaikan adalah pembelajaran kita sekarang akidah akhlak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelas pimpin berdoa. Siap. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, alhamdulillah kita semua berdoa ya supaya Allah melancarkan semua kegiatan kita hari ini. Sebelumnya kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Silahkan berdiri dan kita akan bernyanyi Indonesia Raya. Sok berdiri. Sudah siap? Aldo, sudah siap? Siap. Yuk, kita nyanyi Indonesia Raya ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku. Selesai, silakan. Ibu akan mengabsen dulu ya. Coba lihat bangku teman kalian, adakah yang tidak masuk sekolah hari ini? Ada yang kosong bangkunya? Alhamdulillah ya, semua. Aldo, ada yang tidak hadir? Ya, alhamdulillah. Berarti semua hari ini hadir ya. Alhamdulillah. Sekarang bab 8 akidah akhlak. Topiknya adalah disiplin dan mandiri. Sudah siap? Sudah siap? Iya. Sebelum belajar, kita ice breaking dulu yuk. Ayo semuanya biar lebih semangat. Tepuk semangat. 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 Fikri sudah semangat? Sip. Arpan sudah semangat? Sip. Dapat sudah semangat? Ya, sudah siap semuanya untuk belajar? Sudah. Baik, hari ini kita belajar tentang disiplin dan mandiri. Nah, Ibu mau tanya dulu. Apakah kalian masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Iya. Ayo, tentang apa?
Iya, Asmaul Husna, Al-Mu'min dan Al-Mu'min, Al-Muhyi dan Al-Mumit. Apa itu Al-Muhyi? Allah Maha menghidupkan. Kalau Al-Mu'min, Allah Maha mematikan. Baik, adakah keterkaitan dengan disiplin dan mandiri saat ini? Siti bisa kelihatan ke sini ya, tolong lihat. Nah, apakah kalian tahu artinya disiplin? Belum. Ada yang tahu disiplin itu apa? Belum. Baik. Disiplin itu sebenarnya apa yang kita kerjakan itu secara teratur dan terarah ya. Baik, Ibu akan menunjukkan tujuan kita pada pembelajaran kali ini ya. Tuh, silakan dibaca ya. Yuk kita baca ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran disiplin pada kesempatan ini. Yang pertama, menjelaskan konsep disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Mengidentifikasi sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari dan menyebutkan contoh dan membiasakan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya, contohnya sudah seperti kalian lakukan dalam kegiatan sehari-hari banyak sekali ya. Mulai dari apa? Mulai dari apa? Disiplin apa? Waktu. Mulai dari apa? Bangun tidur. Apalagi? Ada yang tahu nggak? Ayo. Iya, mengerjakan sholat tepat waktu, betul sekali Teh Alia. Ada lagi? Banyak ya. Nah, nanti kita akan bahas melalui tayangan akan Ibu sampaikan nanti ya. Baik, nanti pembelajaran kita berbasis PBL ya, Problem Based Learning. Nah, nanti ada masalah yang akan kalian selesaikan. Nanti Ibu sudah mengelompokkan kalian sesuai dengan tempat duduk ya. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu ini ya. Nah, kelihatan tidak? Ya, di situ ada pengertian disiplin. Ayo kita baca sama-sama. Disiplin adalah aturan yang telah ditetapkan. Contohnya datang ke sekolah tepat waktu. Ya. Mengerjakan tugas yang diberikan, menaati tata tertib sekolah. Nah, apakah kalian sudah melakukan hal seperti itu? Ya, alhamdulillah ya. Anak-anak Ibu semuanya sudah disiplin mulai dari bangun tidur pagi. Seharusnya jam berapa sih kita bangun? Jam 4, betul sekali. Setelah itu mandi, kemudian kita melaksanakan sholat subuh. Kemudian apakah kita membereskan tempat tidur merupakan suatu contoh disiplin? Betul, iya. Disiplin juga itu merupakan contoh disiplin ya. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru tepat waktu. Nah, masih adakah di sini yang telat mengumpulkan tugas dari Ibu? Iya, tidak, alhamdulillah. Terus menaati tata tertib sekolah, itu juga merupakan cerminan dari sikap disiplin. Baik. Pentingnya disiplin. Nah, kenapa kita harus disiplin dalam hidup kita? Yang pertama adalah membentuk pribadi yang bertanggung jawab, menyajikan hidup lebih teratur dan tertib, meningkatkan keberhasilan dalam belajar dan bekerja, menumbuhkan rasa hormat kepada aturan dan orang lain. Ya, tentunya disiplin itu sangat membantu kita ya, sangat menguntungkan bagi hidup kita. Hidup kita menjadi lebih teratur, terarah ya, dan menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian di sini juga
ada surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ars, ya, yang menentukan, menjelaskan tentang disiplin. Ayo kita baca sama-sama. Surat Wal-As. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'as. Innal insana lafi khusr illa ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Siti dan Teteh Adinda mohon ke sana ya, dilihat juga. Nah, boleh itu ya. Kemudian hadisnya, yang tadi surat Al-Ars itu nanti kalian bisa baca ya terjemahannya melalui mengenai disiplin waktu. Nah, sekarang hadisnya di sini hadis Muslim ya, mukmin yang kuat lebih baik dari dan lebih dicintai Allah ya. Kemudian terima kasih sudah beres. Nah, bentar. Ibu akan membagikan, ini ada cerita pendek tentang janji yang terlambat. Ibu akan bagikan kepada setiap kelompok, kemudian nanti pecahkan masalahnya apa di sini, ya. Jawab pertanyaan yang ada di lembar LKPD ini, ya. Nanti setiap kelompok akan maju ke depan perwakilan ketua kelompoknya. Kemudian akan menjelaskan dan menjawab dari cerita pendek ini. Waktunya tidak lama, hanya 10 menit ya. Baik, silahkan dibagikan. Boleh dibaca dulu. Ayo, semuanya harus baca ya. Semuanya harus mengeluarkan pendapat. Ya, semuanya harus baca. Silakan bekerja sama. Tulis di buku dalam satu kertas ya. Iya, tulis di buku ketua saja. Kerjasama ya. Coba pahami bagaimana pertanyaannya dan bagaimana masalahnya. Silakan. 10 menit dari sekarang. Silakan diisi. Anaknya di center. Ya, boleh diisi di sini ya. Di lembar ini satu saja yang mengisi, yang lainnya, anggota yang lainnya silakan tulis contoh sikapnya di depan ya, di buku. Kemudian nanti diisi ininya, LKPD-nya. Silakan dirembukan. Kalau ada yang tidak paham, boleh tanya kepada ibu. Ya, sambil kita menulis ini contoh sikap disiplinnya, silahkan nanti kerjakan soalnya. Ya. Ya, boleh kerjasama.
ketua membacakan pertanyaan, yang lain menjawab. Ayo, apa yang sulit nanti kerjakan bareng-bareng. Ada kesulitan? Belum. Oh, sedang mencatat dulu. Ada? Ya. Dibaca di sini ya. Ya, jawabannya di sini. Cari jawabannya di soal cerita. Kerjasama. Ada yang sudah selesai? Udah. Kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2? Nah, di sini ada cerita, soal cerita ya. Ada yang sudah selesai? Ya. 2 menit lagi ya. Ya, 2 menit lagi. Kalau ada kesulitan, silakan minta bantuan Ibu. Ya, ke sini aja, Dok. Ya, nggak apa-apa, ke sini. Ya, kenapa? Apa? Coba lihat. Apa pelajaran yang bisa diambil dari cerita tersebut? Nah, di sini ada yang telat kan janjinya. Nah, seperti Sirian, janji yang terlambat. Nah, di sini pelajarannya apa? Hikmahnya apa? Ya, pelajaran yang didapat. Kita itu harus apa? Harus tepat janji kepada orang lain kan? Nah, sok. Tulis. Baik, kalau ada yang selesai silakan ke depan untuk mempresentasikan. Dapat? Sudah selesai? Belum? Neng Ranti? Sudah? Ayo selesaikan. Kerjasama ya. Jangan diam saja temannya, ayo. Saling kerjasama. Sudah? Yuk. Waktunya sudah habis. Baik. Sudah ya? Waktunya sudah habis. Ibu boleh minta satu, Tete Alia? Ya. Silakan, mau kelompok mana dulu untuk presentasi ke depan? Ayo. Nah, kalian lemes nih. Ayo semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Ayo coba lihat permasalahannya seperti apa. Kita lihat dulu ya. Di sini ada cerita pendek dengan judul Janji yang Terlambat. Kalian sudah membaca semuanya? Sudah dipahami? Sudah. Ya, baik. Ibu akan baca ulang ya dan akan menceritakan permasalahannya seperti apa. Di sini tolong dengarkan Ibu.
Rian adalah siswa kelas 5 yang ceria dan pintar. Tapi ada satu kebiasaan buruk yang sering ia lakukan. Suka terlambat. Ingat, suka terlambat. Ia sering bangun kesiangan, datang telat ke sekolah, dan menunda-nunda pengerjaan PR. Suatu hari, Bu Guru memberi tugas ke kelompok. Rian dan teman-temannya sepakat untuk berkumpul di rumah Dito jam 3 sore. Janji ya, jangan telat Rian, kata Dito. Iya, tenang aja, jawab Rian sambil tersenyum. Namun, saat hari itu tiba, silakan dibaca ke depan juga ya. Rian malah asik bermain game dan lupa waktu. Ya, baru ingat janji itu saat jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Sesampainya di rumah Dito, teman-temannya sudah selesai berdiskusi. Kamu selalu telat, Rian. Tugas ini kan udah untuk kelompok, bukan cuma buat kamu, kata Dito dengan kecewa. Rian merasa bersalah. Ia akhirnya sadar bahwa kedisiplinan bukan hanya soal diri sendiri, tapi juga soal menghargai orang lain. Sejak hari itu, Rian berusaha berubah. Ia memulai bangun lebih pagi, mengatur waktu belajar, dan selalu berusaha datang tepat waktu. Rian belajar bahwa menepati waktu bukan hanya membuat hidupnya lebih teratur, tapi juga membuat orang-orang di sekitarnya lebih senang. Ya, pesan moral di sini kita dapat adalah menepati waktu adalah bentuk tanggung jawab dan rasa hormat kepada orang lain. Jadi, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan dan menjawab semua soal dan menceritakan kembali dan menjawab pertanyaan di bawahnya. Yuk, silakan Neng. Perkenalkan dulu ya. Perkenalkan. Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaranya kedengaran tidak teman-teman? Tidak. Baik, apa yang kelompok Neng tangkap dari cerita tersebut? Bahwa tidak boleh mengingkari janji. Betul sekali. Ya, siapakah tokoh utama dalam cerita di atas? Rian. Terus? Ya, Rian itu mempunyai kebiasaan buruk, suka mengingkari janji. Kemudian, mengapa? Ya, karena Rian suka terlambat. Terus? Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, sini ya, dikumpulkan. Ya, baik. Nah, cukup baik sekali ya pendapat dari kelompok 1. Sekarang pendapat dari kelompok 2. Silakan, perwakilannya siapa? Ya, Dapa, silakan. Perkenalkan diri dulu dan menyimpulkan. Ya, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapa dari kelompok 2. Ya. Sok. Ya, kesimpulannya apa dari cerita tersebut? Dapa? Ya. Bahwa Rian selalu apa? Rian selalu mengingkari janjinya. Kemudian apakah ada teman-temannya yang suka terhadap sikap Rian? Mengingkari janji, kita akan apa? Kita tidak akan Iya, betul tidak? Ya, kita tidak akan disukai sama teman kalau kita sering mengingkari janji. Terus apalagi? Masih ada di sini? Pelajarannya apa? Pelajaran yang didapatnya bahwa kita harus menepati janji dan disiplin. Menepati janji itu bagian dari sikap disiplin ya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, silakan kelompok 3 pendapatnya bagaimana? Baik, ayo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Amina dari kelompok 3. Sok, pelajaran apa yang didapat dari cerita ini? Kita harus Ayo, menepati janji. kita harus menepati janji. Terus, tolong ceritakan kembali ininya. Bahwa Rian Rian suka terlambat. Ia sering bangun kesiangan datang ke sekolah. begitu. Permasalahannya itu ya. Jadi permasalahannya si Rian suka terlambat ke sekolah. Padahal orangnya pintar dan pandai. Tetapi dia kebiasaannya suka mengingkari janji. Apakah akan disukai temannya? Tidak. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, Ibu akan meluruskan jawaban dari kalian ya. Di sini sudah ditulis jawaban dari kelompoknya. Yang pertama, siapakah tokoh utama dalam cerita di atas? Rian. Pertanyaan kedua, apa kebiasaan buruk Rian yang sering ia lakukan? Suka mengingkari janji. Betul sekali. Yang ketiga, mengapa teman-teman Rian merasa kecewa? Ya, karena merasa kecewa karena Rian tidak datang. Iya. Apa yang dilakukan Rian setelah menyadari kesalahannya? Iya, betul sekali Aldo. Apa Aldo? Memperbaiki sikap menjadi lebih baik. Betul sekali Aldo. Tepuk tangan buat Aldo. Tuh. Apa pelajaran yang bisa diambil dalam cerita tersebut? Kita tidak boleh mengingkari janji. Akan menjelaskan ini, disiplin. Contoh disiplin, sikap disiplin. Yang pertama, datang tepat waktu ke sekolah. Ya, tidak boleh terlambat. Bagaimana kalau caranya supaya tidak terlambat? Tentunya harus bangun lebih pagi. Iya, kata Ibu tadi, jam 4 harus sudah bangun pagi. Ya, jam 4 harus sudah bangun, kemudian melaksanakan sholat subuh. Tidak melanggar tata tertib sekolah. Nah, setiap sekolah mempunyai tata tertib. Yang ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu. Ibu rasa pembelajaran kita sudah selesai. Silahkan kalian rapikan kembali bukunya. Ya, silahkan. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini betapa pentingnya sikap disiplin ya dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan jadwal kegiatan kalian mulai dari bangun tidur dan sampai tidur lagi. Begitu. Siap? Ya. Siap. Ya, materi selanjutnya ya, yang materi untuk minggu depan kita belajar tentang mandiri ya. Hari ini kita belajar tentang disiplin dan minggu depan kita belajar tentang mandiri. Cari tahu informasi tentang mandiri. Apa pengertian mandiri dan sebagainya. Ya, siap ya? Boleh mencari tahu di Google, boleh. Di Google ditulis di buku. Kemudian nanti Ibu masuk minggu depan kita belajar tentang mandiri, kalian sudah paham artinya apa. Begitu. Baik, pembelajaran Ibu sudahi, ya. Kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan tutup doa, Neng. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal innal insana lafi illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Amin.